Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara bisa berjalan lancar, kita mendapatkan ilmu yang berkah. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, mari kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat sehat kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iman Islam kita, dan selalu tetap memegang teguh dengan pedoman hukum agamanya Allah. Untuk hari ini saya minta maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena mengganggu waktunya. Salah satu tugas dari program guru penggerak dari BPGP Jawa Tengah yang tentunya harus didiseminasikan ke setiap sekolahan, apalagi sekolah kita adalah sudah capnya 100% sebagai, kemudian gurunya mau bagaimana di sekolah penggerak ini. Tentunya kita mengharapkan siswa kita menjadi siswa yang kreatif, kemudian selalu disiplin, guru juga disiplin, anak merdeka belajar sesuai dengan profil belajar Pancasila, tidak ada hukuman. Nah, ini yang akan kita bahas untuk sore hari ini. Guru menilai dasar anak seperti itu. Nah, dasar ini bukan hal yang akan kita bahas, tapi lakunya itu seperti apa? Ibarat kita itu memberikan motivasi pada anak tentang disiplin, harus begini, harus begini. Itu ilusinya guru, padahal belum tentu anak itu menerima apa yang disiplin. Guru juga disiplin, anak merdeka belajar sesuai dengan profil belajar Pancasila, tidak ada hukuman. Nah, ini yang akan kita bahas untuk sore hari ini. Kepada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini yang saya garis saya warnai merah. Dulu menilai dasar anak seperti itu. Nah, dasar ini bukan hal yang akan kita bahas, tapi lakunya itu seperti apa? Ibarat kita itu memberikan motivasi pada anak tentang disiplin, harus begini, harus begini. Itu ilusinya guru, padahal belum tentu anak itu menerima apa yang dia dirinya. Ini adalah padi ini, saya senang banget. Padi ini sangat berkembang, hasil yang sangat baik digambar. Kenapa bisa menghasilkan sebuah padi yang berkualitas? Nah, ini ibaratkan padi ini adalah sebagai murid kita, supaya menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Ini saya ibaratkan sebuah padi yang berkualitas. Tentunya dari awal kita itu menanam dari bedanya padi. Nggak mungkin kita menanam padi kemudian buahnya hasilnya adalah jagung. Nggak mungkin ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini kita masuk ke dalam budaya positif, Bapak Ibu. Jadi budaya positif yang berpihak pada murid agar mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kebiasaan-kebiasaan budaya positif di sekolah kami, sekolah kita kan sudah banyak ya. Di antaranya kalau pagi jabat tangan, senyum, suatu hal yang perlu disampaikan atau kita bahas di luar jam ini ya. Kita berkolaborasi bersama. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif.
Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol dulu juga masuk. Yang keenam kayak terserah Bapak Ibu, mau dirayu boleh, kritiki boleh. Bagaimana caranya membuka genggaman itu? Silakan nanti Bapak Ibu praktekkan, ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Siap ya? Tentang disiplinan itu Bapak Ibu. Ada yang kokoh tidak boleh dibuka. Ada. Saya tentang tata tertib di kelas. Enggak, maksudnya tadi boleh dibuka. Oh tidak. Kenapa ada mengatakan tidak boleh diperlihatkan buka? Karena menurut saya misalkan sudah membuat peraturan di kelas, jadi tidak boleh dirubah-rubah seperti apapun itu. Oke, iya. Ada yang lagi? Dibuka apa enggak Mas? Iya. Ada yang dibuka? Saya Dibuka. Gimana itu? nggak boleh dibuka ini password akun rahasia. Tapi rahasia saya nggak buka. Jadi intinya Bapak Ibu, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, silakan Bapak Ibu merayu. Diberikan. Ada yang membuka. Dirayu boleh, dirayu boleh. Sudah selesai. Boleh. Asal dari dalam diri sendiri itu tidak mungkin akan membukanya. Karena apa? Dia itu kokoh, anak ini kokoh, melakukan segala kebaikan itu nggak mau seperti Mas ini. Oke mau. Ini karena apa? Punya kepribadian yang kuat. Jadi nanti yang dibuka berarti posisi kontrolnya anak itu tergantung dari guru. Begitu ya. Ikhlasnya loh. Silakan lori 100 kali. Itu kan namanya hukuman. Jadi kita sebagai guru itu memaksa kehendak atau kodratnya anak. Nanti yang kita bahas itu bukannya itu guru tidak boleh memaksakan kodratnya anak. Tapi anak itu tahu sendiri. Iya. Bukan sih pengen kelasnya si A manut. Hanya ilusi belum tentu anak kita menerima. Nah, contohnya bagaimana nih? Kita itu kadang membuat perilaku yang celeneh, ya. Nah, mencari perhatian supaya disayangi bapak ibu guru. Nah, ini salah juga karena perilakunya itu berdasarkan imbalan. Kemudian kesenangan, penguasaan, kebebasan. Ini saya gambar kupu-kupu bebas terbang. Tapi anak-anak di sini bukan berarti bebas melakukan sesuatu sekehendaknya dia, ya. Tapi bebasnya bagaimana? Nanti kita ada ilusi juga cerita. Tapi itu selalu meminta makanan dengan paksa setiap hari, hampir setiap hari. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menghadapi masalah ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Memanggil anak. Ada yang lain? Pendekatan pada anak. Apa domai langsung? Tidak. Memanggil terus mengadakan pendekatan kepada anak. Nah, menurut Anda, kenapa anak ini melakukan? Gimana Bapak Ibu? Kenapa dilakukan sangat terpaksa? Saya memaksa, anak saya siapa? Ungsi memaksa temannya untuk
menarik paksa. Fungsi tukang maksa. Iya. Nah, sekarang solusinya bagaimana Bapak Ibu? Ini saya gambarkan. Ini adalah kebutuhan dasar, ya. Karena mungkin tidak dikasih uang jajan, mungkin, gitu. Jadi kalau ada anak yang punya tingkah laku seperti Ulsi itu, jangan langsung divonis dengan kata. Ya. Dia karena lapar kan butuh bertahan hidup. Gitu ya. Kalau tidak masak, tidak hidup. Nah itu perlu Bapak Ibu pahami sampai ke situ. Nah kemudian kalau kita hubungkan dengan kebebasan, anak-anak ini bebas memilih. Karena apa? Karena misalnya ada yang senang dengan video, berarti pembelajarannya kita memberikan tugas lewat video. Ada yang senang membaca seperti ini, saya bebas kok memilih dengan sangat terpaksa karena kebutuhan hidup saya harus yang namanya tadi itu sih memaksa temannya untuk merebut makanannya demi kebutuhan itu. Kenapa? Kita tanya dulu kepada anak, ditanyakan tadi dipanggil duduk bareng, ditanyakan kenapa. Ternyata saya sampaikan tadi bahwa motivasi itu datangnya dari eksternal dan internal. X berarti dari luar. Contohnya sih gimana? Kita misalnya sebagai guru dulu berangkat pagi-pagi berdiri di depan. Kenapa? Ditanya. Kenapa pagi-pagi berangkat? Supaya di alam kepala sekolah. Itu berarti eksternal melalui kita. Dan yang ketiga ini motivasi internal. Inilah yang nanti akan kita terapkan di sekolah penggerak, yaitu tujuan disiplin positif yang berasal dari diri siswa, intrinsik namanya ya. Iya. Jadi motivasi dari dalam itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi tahu nih Bapak Ibu nih? Iya. Ya, saya katakan di sini hukuman itu menang kalah. Saya garis bawahi seperti itu. Menang kalah maksudnya bagaimana? Guru menang seperti tadi yang kuat. Guru menang, anak disuruh mengikuti guru di dalam buku yang kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena iya. Ini masuknya dalam hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman. Jadi gitu ya. Lari itu kan pelajaran PCOK ya. Misalkan ada terlambat masuk pelajaran matematika tak suruh garap 1 soal. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membedakan ya yang hukuman dengan yang konsekuensi. Betul. Berarti kalau terlambat kelas terus kita kasih tugas sesuai mata pelajaran namanya konsekuensi ya kan? Berarti aku selama ini konsekuensi. Berarti Bu Irma itu melebihi saya ya. Bisa konsekuensi. Gimana Bu? Hukuman, Pak. Hukuman atau bukan yang terakhir? Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Toeng. Oke, tepuk tangannya buat Bu Lucy. Terima kasih. Ya, ini lari mengelilingi lapangan. Oleh gurunya, Bu Alki diteor, Bu Lucy Sampai pengen dihukum. sampai pengen dihukum. Berarti ini luar biasa nih. Kalau murid itu yang jempol rolling atau rolling, guru ini gimana? Turunnya butir rumput di lapangan. Iya. Itu pembelajaran dulu gitu. Kalau boleh saya gimana? Hormat di depan bendera seperti ini selama 1 hari. Masih ingat ya?
kita saat SD SMP itu dihukum gurunya. Nah sekarang pembelajarannya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tidak boleh menghukum. Karena efeknya, Bapak Ibu, efek dari menghukum itu sampai kapanpun masih teringat. Iya, efeknya bukan jangka pendek saja, tapi jangka panjang. Sampai sekarang kalau umurnya berapa sudah? 40, masih ingat saat SD. Saya pun pernah dihukum, suruh membaca surat Al-Fatihah, lalen, lupa nih yang terakhirnya, jejok seporet-poret dari belakang, jegruk, suruh maju, berdiri kakinya diangkat, telinganya ditaruh di sini. Ini namanya konsekuensi atau dihukum? Iya, guru itu kontrol dirinya sebagai penghukum. Nah, pembelajaran kita sekolah penggerak ini tidak ada seperti itu. Aku yang kapok. Iya. Bagaimana cara mengatasinya? Mesti sebagai balik. Keyakinan ke kelas. Bapak Ibu kelas 78 sebagai wali kelas sudah melakukan, sudah dibuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu asalnya bukan langsung menjadi keyakinan kelas, tetapi ada kesepakatan kelas dulu. Kita buat kesepakatan kelas. Misalnya kesepakatan kelas, kita bertanya, nanti anaknya jawabnya Pak, ya Pak, saya merasa salah Pak. Saya kembali bertanya, kenapa? Itu tadi yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Seperti apa validasi kebutuhan? Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang berhasil adalah guru sebagai manajer posisi kontrolnya. Yang lain dihilangkan. Ada yang berhasil tapi membekas di anak-anak, itu berarti bukan sukses. Yang sukses adalah guru posisi kontrolnya sebagai manajer. Mantan Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas, kemudian sudah semuanya tidak ada sesi pertanyaan, langsung saya tutup dan mohon maaf salah satu untuk memberikan refleksi Ibu Ungsi sekaligus dan saya tanyakan ya blognya refleksi untuk hari ini bagaimana? Oke, terima kasih Pak Soleh. Kita beri aplaus dulu. Hari ini saya mendapatkan ilmu yang luar biasa Pak Soleh. Oke, meskipun laptopnya tapi bukan itu yang menjadi prioritasnya. Kami dapatkan adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan melihat perubahan Pak Soleh yang dulunya notabene guru yang Penghukum. luar biasa, penghukum yang sangat ya. Ini meskipun saya orang baru tapi saya begitu melihat Pak Soleh itu ternyata Pak Soleh memang sangat-sangatnya SMP 2 Padamara. Sekarang enggak, sekarang berubah 180 derajat dan insya Allah kedepannya loloslah jadi kepala sekolah insya Allah. Amin. Saya doakan mudah-mudahan Pak Soleh tidak hanya sebatas guru penggerak tapi berlanjut menjadi kepala sekolah dan kepala sekolah penggerak dan nanti menjadi punya sekolah penggerak luar biasa bergerak terus. Oke. Terima kasih Pak Soleh. Kemudian kepada Bapak Ibu yang besok akan ganti ya narasumbernya, Bu Tri Ungsi Rahayu SPD MPD muncul akhirnya itu bola kasus anak melempar. Ini saya bolak-balik angkutan biar nanti lebih jelas. Restitusi, anak dipanggil, nah itu dia, itu wis kena konek kena hijau. Ya, kita panggil anaknya, kemudian kita
Apa yang dibicarakan Bapak Ibu? Coba tebak. Lempar-lemparan kertas kuing. Terus yang Bapak Ibu lakukan apa? Kalau saya langsung Mbak, Seperti itu. pertanyaannya ada di HP apa itu? Betul, Bu. Ya. Iya. Kenapa ada di HP? Ini kan belajar. Ya. Nanti ada Bu yang langsung secara spontan tanpa disengaja. Ini video. Nggak dengar, waktu nggak dengar. Ini karena suaranya nggak ada. Itu mic-nya di Ya udah nanti tak wakili saja Bu. Anak ini ceritanya lagi seneng banget. Kok saya nggak dihukum ya Pak? Terus dia bilang, terima kasih Pak Soleh yang sudah memberikan pelajaran baru kepada saya dan teman-teman di